Bagaimana kalau jodoh itu bukan untuk dimiliki, tapi hanya untuk menyadarkan? Dan bagaimana cara kita mengetahui kalau seseorang adalah jodoh sejati kita? Apakah ketika dua orang menikah lalu akhirnya bercerai, artinya mereka sudah tidak lagi berjodoh? Pertanyaan-pertanyaan seputar jodoh ini banyak sekali ya, masuk ke DM saya beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya datang dari seseorang yang bercerita bahwa pasangannya, yang telah bersamanya selama hampir 10 tahun, kini terasa sangat jauh secara batin. Dia merasa bahwa hubungannya tidak lagi sejalan, tidak lagi satu arah, tidak lagi satu jiwa. Padahal dulu, semuanya terasa begitu harmonis. Lalu pada akhirnya dia bertanya kepada saya, apakah ini pertanda bahwa kami sebenarnya tidak berjodoh? Jika kamu punya pertanyaan yang sama, mungkin kamu perlu tonton video ini sampai akhir. Karena di sini, saya akan membagikan sudut pandang tentang jodoh dari perspektif yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Oke, begini. Jodoh itu bukanlah sekedar soal cinta dan pernikahan. Jodoh jauh lebih luas dari sekedar hubungan pasangan. Setiap pertemuan yang membawa makna dalam hidup, entah itu sahabat, pekerjaan, guru, tempat tinggal, atau bahkan seseorang yang hanya singgah sebentar, semua itu adalah bentuk dari jodoh. Karena jodoh bukanlah hanya tentang siapa yang kelak akan menikah dengan kita, tapi siapa yang dihadirkan oleh semesta untuk menyampaikan pesan. Kadang dia datang untuk mencintai kita, dan kadang pula dia itu datang hanya untuk menyentuh bagian terdalam dari jiwa kita, dan kemudian pergi. Tapi percayalah, kepergiannya pun membawa arti. Kita seringkali mengira bahwa jodoh sejati adalah yang datang kemudian menetap. Tapi dalam banyak kisah, justru yang paling dalam pengaruhnya adalah mereka yang datang, membuat kita tersadar akan banyak hal, lalu menghilang seperti angin. Dan setelah momen itu, kita tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sama. Nah, ketika dua orang menikah kemudian berpisah, itu bukan berarti mereka tidak berjodoh. Bisa jadi, justru itulah bentuk jodoh mereka yang paling sempurna, di mana mereka saling menemani untuk melalui satu fase penting, membantu satu sama lain bertumbuh, lalu saling melepaskan ketika waktunya memang dirasa sudah cukup. Begini ya teman-teman, jodoh sejati itu bukanlah tentang siapa yang tinggal selamanya, tapi siapa yang datang di saat jiwa kita paling membutuhkannya. Jangan kita itu terkecoh oleh apa yang kita sebut sebagai pertanda jodoh. Seolah-olah ketika banyak keajaiban terjadi, ketika semesta terasa mendukung, berarti dialah yang menjadi the one. Padahal, tidak semua tanda adalah undangan untuk memiliki. Banyak tanda muncul hanyalah sekedar untuk panggilan hadir, bukan untuk menggenggam, tapi hanya untuk menyadari. Dan ketika kita mulai memahami bahwa jodoh tidak selalu berarti kepemilikan, kita akan jauh lebih tenang pada saat perpisahan itu datang. Karena pada akhirnya kita akan sadar bahwa jodoh itu bukanlah tentang akhir yang indah, tapi tentang kehadiran yang bermakna. Jodoh bukanlah soal siapa yang bisa kita genggam erat, tapi siapa yang mampu menyentuh jiwa kita dengan tulus, meski itu hanya sebentar. Jadi bagaimana kita tahu seseorang adalah jodoh sejati kita? Kita akan mengetahuinya bukan dari seberapa lama ia tinggal, bukan dari seberapa sering ia berjanji akan menetap, tapi dari satu hal ini. Apakah kehadirannya membuat kita lebih jujur pada hidup, lebih peka pada suara jiwa, dan lebih dekat pada Tuhan? Karena jodoh sejati bukanlah tentang siapa yang datang pertama, atau siapa yang bertahan paling akhir, tapi tentang siapa yang membuat kita pulang ke dalam diri kita, meski pada akhirnya dia hanya datang untuk sekedar mengantar.